Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Triautami, NIM 191600263 dari S1 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh ROE, NPM, dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah pustaka, bab 3 metode penelitian. Latar belakang, seiring dengan meningkatnya perkembangan perekonomian di Indonesia, maka semakin tinggi kebutuhan masyarakat, salah satunya pada bidang transportasi yang dapat memberikan keuntungan diperoleh dari pasar modal. Saham menjadi wadah dalam berinvestasi di pasar modal. Saham yaitu sekuritas yang salah satunya diperdagangkan di bursa efek. Selain itu diartikan sebagai pemilik atau penyertaan individu badan usaha di suatu instansi. Pemilik saham adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Sebelum investasi harga saham dilakukan, investor tentunya menganalisis terlebih dahulu kondisi keuangan, yaitu dengan cara menganalisa rasio keuangan. Rasio keuangan yang dipakai dalam pengukuran harga saham perusahaan transportasi yaitu ROE, NPM, dan EPS. Dengan demikian, kenaikan jumlah investor setiap tahunnya dalam pertumbuhan ekonomi terhadap perkembangan infrastruktur, salah satunya bidang transportasi, melihat kondisi rasio keuangan mengenai ROE, NPM, dan EPS yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Maka dari latar belakang dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh return on equity ROE terhadap harga saham perusahaan transportasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh net profit margin NPM terhadap harga saham perusahaan transportasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh earning per share EPS terhadap harga saham perusahaan transportasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh return on equity terhadap harga saham perusahaan transportasi. Yang kedua, mengetahui pengaruh net profit margin NPM terhadap harga saham perusahaan transportasi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh earning per share EPS terhadap harga saham perusahaan transportasi. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, bagi emiten, harapannya mampu berkontribusi terhadap emiten yang memiliki saham untuk mengetahui seberapa besar apa pengaruh ROE, NPM, dan EPS pada kondisi pasar modal. Yang kedua, bagi akademis, harapannya sebagai dasar pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk menyusun penelitian ini. Yang ketiga, bagi penulis, untuk menambah wawasan baru terkait pasar modal saham perusahaan transportasi merupakan harapan penulis dalam menulis penelitian ini. Bab 2 telaah pustaka. Yang pertama, penelitian dahulu terdapat 3 sebagai pedoman untuk meneliti penelitian ini. Yang pertama, penelitian dari Dewi dan Hidayat tahun 2019, judul penelitian pengaruh net profit margin dan return on asset terhadap harga saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya, profit margin mempengaruhi harga saham. Yang kedua, dari Alfia dan Diani tahun 2017 dengan judul penelitian pengaruh ROE dan DER terhadap harga saham pada sektor perdagangan eceran. Hasil penelitian ROE tidak mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, dari Sakai dan Dilang tahun 2021, judul penelitiannya adalah pengaruh return on equity ROE, debt to equity ratio DER, earning per share EPS terhadap harga saham. Hasil penelitiannya, EPS berpengaruh pada harga saham. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, signaling teori. Brigham dan Houston tahun 2013 menjelaskan signaling teori merupakan tindakan yang diambil untuk manajemen pada perusahaan akan menunjukkan kepada investor mengetahui bagaimana harusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua, harga saham. Adanya pemerintahan dan penawaran atas saham adalah terbentuknya harga saham. Unsur komoditas keuangan yang terkenal dan salah satunya diperjualbelikan di pasar modal merupakan harga saham, menurut Hadi tahun 2015. Yang ketiga, return on equity ROE. Secara ringkas, Almira dan Dwi Agustina tahun 2020 menjabarkan bahwasanya ROE merupakan rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan dari sebuah instansi dalam memberikan laba bagi pemodal.
Yang keempat, net profit margin (NPM) merupakan suatu rasio profitabilitas yang dipergunakan dalam pengukuran persentase dari tiap penjualan yang tersisa selepas dikurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya, termasuk dividen saham, preferred, pajak, serta bunga menurut Suter dan Gitman tahun 2015. Yang kelima, earning per share. Earning per share yakni keuntungan bagi tiap pemegang satu lembar saham biasa sebab telah menjadi hak mereka. Hal ini dijabarkan dalam EPS, yaitu memperlihatkan besar rasio laba bersih suatu instansi yang siap dibagikan bagi seluruh pemegang saham menurut Susilawati tahun 2014. Kerangka konseptual, return on equity ROE X1 berpengaruh terhadap harga saham merupakan Y. Net profit margin (NPM) X2 berpengaruh terhadap harga saham yang merupakan Y. Yang ketiga, earning per share (EPS) X3 berpengaruh terhadap harga saham merupakan Y. Hipotesis H1 menunjukkan rasio ROE berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan transportasi. H2, rasio net profit margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan transportasi. H3, rasio earning per share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan transportasi. Bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian kuantitatif yang mana peneliti melakukan identifikasi terhadap variabel bebas, yaitu ROE, NPM, dan EPS dengan variabel terikat, yakni harga saham. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi sejumlah 45 perusahaan transportasi terdaftar di BEI. Yang kedua, sampel yang digunakan adalah 30 perusahaan paling liquid dalam harga saham tersebut. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah kuantitatif, dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder diambil dari BEI melalui website www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Hal ini variabel penelitiannya adalah variabel terikat harga saham. Harga saham adalah permintaan harga dari pembeli atau penjual di akhir periode bursa yang telah dinyatakan satuan rupiah. Yang kedua, variabel bebas, yaitu ROE, NPM, dan EPS. ROE adalah rasio yang pengukurannya atas tingkat imbalan hasil pemegang saham. NPM adalah rasio yang membandingkan laba bersih dengan penjualan. EPS adalah jumlah pada laba per lembar saham biasa dari saham perusahaan yang dimiliki. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan uji asumsi klasik, memerlukan uji normalitas tes, yaitu residual distribusi normal jika memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Yang kedua, uji multikolinearitas nilai FIF kurang dari 10. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Apabila tidak terjadi heteroskedastisitas, maka tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang jelas menyebar atas dan di bawah angka sumbu Y. Lalu dilakukan uji hipotesis meliputi metode analisis regresi linier berganda Y sama dengan A plus 1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E atau error. Yang kedua, uji koefisiensi determinasi R2, uji F, dan uji T. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.